Selamat pagi Ibu Ria selaku Ibu Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Ibu Retno selaku penguji mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini saya Maria Evangelik Widiawan dari kelas 9E absen 16 akan membawakan sebuah motivasi, belajar menjadi orang sukses. Kita semua pasti mau kan untuk menjadi orang sukses, siapa juga yang tidak mau? Sukses dalam setiap orang pasti berbeda artinya. Ada yang mengatakan sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam bisnis, sukses dalam hubungan, dan sukses dalam segala hal. Nah, untuk mencapai kesuksesan ini dibutuhkan proses-proses dan usaha yang tidak mudah. Di sini saya akan membedakan bagaimana cara hidup orang yang sukses dan cara hidup orang yang gagal. Kamu termasuk yang mana? Pertama, orang sukses selalu mencari jawaban. Di dalam kehidupan ini pasti kita menemukan saja masalah, menemukan problem, dan orang sukses ini selalu menemukan solusi, selalu menemukan jawaban. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan dia selalu memudahkan segala yang susah, segala yang rumit. Sedangkan orang yang gagal jangankan mencari solusi, biasanya dialah sumber masalah tersebut, membuat keributan, membuat kru nyaman. Yang kedua, orang sukses selalu mau belajar. Dia merasa belum cukup sampai sini saja. Dia ingin terus belajar lagi, terus menggali lagi potensinya. Dan dia juga menyaring informasi-informasi dan mendapatkan hal-hal positif, membuang hal-hal negatif jauh-jauh atau biasa kita sebut dengan hoax. Sedangkan orang yang gagal biasanya menyaring semua informasi, baik yang positif maupun yang negatif. Orang yang gagal biasanya juga merasa sudah bisa. Oh, itu saya sudah bisa, itu saya sudah belajar kemarin, itu mah gampang. Yang ketiga, orang sukses selalu menemukan peluang di dalam setiap masalah. Di dalam masalah yang berat pun, yang sulit pun, orang sukses selalu menemukan nilai-nilai kehidupan untuk masa depan di kehidupan selanjutnya. Sedangkan orang yang gagal selalu mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ini pasti salah dia, ini pasti salah mereka. Yang keempat, orang sukses selalu berkomitmen terhadap janjinya. Ia tidak pernah mengingkari janji. Ia selalu bertanggung jawab dan tulus hati mengerjakan tanggung jawab tersebut. Sedangkan orang yang gagal selalu berkata dengan janji-janji manis, janji-janji palsu. Iya, kamu doang yang aku cintai. Siapa yang digituin? Itu ciri-ciri orang gagal. Yang kelima, orang sukses selalu proaktif mencari peluang. Ia menerima tanggung jawab dari siapapun. Ia mengerjakannya dengan senang hati, dengan tulus hati. Dan pasti hasilnya pun juga menyenangkan, juga baik. Sedangkan orang yang gagal takut mengambil keputusan, takut mengambil komitmen, takut mengambil tugas. Ia takut, nanti tugasku makin banyak, nanti tanggung jawabku makin banyak. Kalau aku tidak selesai nanti bagaimana? Itu yang biasanya keluar dari mulut-mulut orang gagal. Yang keenam, orang sukses selalu mau membantu. Ia menganggap semuanya itu teman, tidak ada saingan, tidak ada kompetisi. Menurutnya dengan saling membantu, kita bisa cepat menyelesaikan masalah ini. Dengan gotong royong, kita bisa mempererat kekeluargaan, kita bisa mempererat persaudaraan. Sedangkan orang yang gagal selalu menganggap semua itu musuh, semua itu saingan. Ia merasa senang kalau misalnya teman-temannya itu gagal, hancur, tidak sukses. Sedangkan orang yang sukses selalu senang juga kalau misalnya temannya ini juga sukses. Yang ketujuh, orang yang sukses selalu mengakui kesalahan. Pastinya semua orang telah melakukan kesalahan. Dan orang sukses ini mengakuinya. Iya, saya salah. Minta maaf. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan ia betul-betul tidak melakukannya. Sedangkan orang yang gagal tidak meminta maaf. Ia selalu menyalahkan orang lain. Ini pasti salah dia, ini kan salah dia, ini kan salah guru saya, ini kan salah orang tua saya, ini salah kamu.
Itu yang biasanya dilakukan oleh orang gagal. Yang kedelapan, orang sukses selalu disiplin. Disiplin adalah senjata terampuh dalam kesuksesan, adalah jembatan menuju kesuksesan. Dengan disiplin, kita bisa melakukan semuanya dengan mudah. Sedangkan orang yang gagal selalu menunda-nunda pekerjaan. Ini bisa dilakukan nanti, ini bisa dilakukan besok. Akibatnya, pekerjaan tersebut menumpuk sehingga tidak terselesaikan. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur. Orang sukses selalu berdoa, mengandalkan Tuhan bahwa ini adalah jalan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Bila satu pintu ditutup, maka berarti Tuhan telah membukakan pintu yang lain, telah membukakan jalan yang lain untuk kehidupan kita. Dan ia terus bersyukur dalam dirinya sendiri. Kalau orang gagal biasanya harus memiliki sesuatu yang dia tidak punya. Saya harus cantik, saya harus kaya untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang bahagia. Itu yang biasanya dikatakan oleh orang yang gagal. Oke teman-teman, itulah hal-hal perbedaan antara orang yang sukses dengan orang yang gagal. Kamu termasuk yang mana nih? Kalau kamu memilih menjadi orang yang sukses, mengikuti kegiatan-kegiatan atau cara hidup orang sukses, luar biasa, pertahankan, tingkatkan. Bahkan, kamu juga harus melakukannya di kehidupan selanjutnya. Jangan sekarang saja. Kalau misalnya kamu belum cukup, belum merasa sukses, belum merasa mengikuti bagaimana jalan orang sukses, tidak apa-apa, tidak masalah. Ini justru adalah kesempatan untukmu untuk membuktikan bahwa kamu bisa menjadi orang sukses. Tidak ada kata terlambat jika kamu memiliki niat dan usaha yang lebih. Demikian motivasi dari saya. Terima kasih.